Orang Islam harus kaya harta. Jika tak kaya juga, maka amalkanlah ini, dijamin kaya harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa menjadi orang Islam itu hendaklah menjadi orang yang kaya raya. Loh, berarti Pak Kiai itu menghina orang-orang Islam yang miskin? Tidak begitu maksudnya. Karena pada zaman sahabat, pada zaman Nabi Muhammad SAW, sebenarnya nggak ada sahabat yang miskin, itu nggak ada. Jadi setelah mereka masuk Islam itu sebenarnya nggak ada miskin. Kalau sebelum masuk Islam itu ada yang miskin, banyak sekali yang miskin sebelum masuk Islam. Tetapi setelah masuk Islam mereka itu rata-rata kaya raya. Hanya saja Rasulullah SAW sendiri mengajarkan tidak hubbud dunya, tidak cinta duniawi. Nah, inilah yang berbeda dengan kita sekarang ini. Umat Islam saat ini, mohon maaf, itu banyak yang hidupnya di bawah standar. Mereka cinta duniawi, hubbud dunya, cinta duniawi, senantiasa mengejar harta benda, tetapi tidak kaya-kaya. Berbeda dengan para sahabat. Para sahabat itu dikejar-kejar oleh harta benda, dikejar-kejar. Hanya saja mereka banyak yang memilih hidup sederhana. Mereka tidak hubbud dunya. Jadi ingat nih, setiap umat Islam itu sangat dianjurkan, lebih utama, lebih baik menjadi orang yang kaya raya daripada menjadi orang miskin yang lemah. Mengapa? Karena umat Islam itu butuh segalanya menggunakan harta benda. Contohnya, kita mau sodakoh, sodakoh loh ya, itu butuh harta benda apa tidak? Butuh harta benda. Kita apalagi ingin zakat, zakat harus orang kaya. Lah umat Islam itu harus kaya. Ingin zakat, bukan hanya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan cuma 2,5 kilogram beras, itu kan gampang. Nah ini zakat mal, zakat harta. Apalagi mau haji. Nah haji kan butuh harta benda. Lah, oleh sebab itulah menjadi orang Islam itu hendaklah menjadi orang yang kaya raya, tetapi jangan hubbud dunya, jangan cinta duniawi. Jangan dibalik, setiap hari mikir harta benda, cinta duniawi, tetapi harta yang dikejar-kejar lari begitu. Inilah bedanya dengan zaman para sahabat. Zaman para sahabat itu rata-rata sahabat kaya raya, kaya raya. Hanya saja mereka meniru Rasulullah, tidak hubbud dunya, tidak cinta duniawi. Apa buktinya para sahabat itu kaya semua? Nah, buktinya salah satunya adalah kalau mereka mau perang, ya kan. Sedangkan para sahabat setiap saat itu perang. Dan yang namanya perang itu kan harus punya harta. Loh, kalau perang nggak punya harta ya udah duel, hancur kita. Perang itu harus punya harta. Apalagi zaman para sahabat nggak ada yang bayar, nggak ada yang gaji dari pemerintah. Pemerintah mana yang mau gaji? Nggak ada. Semua sahabat menjadi tentara. Itu atas inisiasi mereka masing-masing. Dan namanya punya tentara, ya kan, tentaranya nggak digaji, mereka harus punya senjata. Senjata harus beli atau tidak? Beli. Senjata beli. Perbekalan untuk perang, persenjataan dan perbekalan itu nggak ada yang mensuplai, nggak ada. Mereka itu semuanya beli sendiri-sendiri. Ini baru senjata dan perbekalan untuk perang. Sedangkan perangnya berbulan-bulan. Belum lagi harus meninggalkan harta benda di rumah untuk keperluan, ya kebutuhan anak istrinya, ya kan? Yang namanya suaminya mau perang, dan mana anak istrinya itu harus kelaparan? Tidak. Anak istrinya harus dicukupi, ya kan begitu. Berarti kaya-kaya mereka. Nah, ditambah kalau pas menang perang, para sahabat rata-rata kalau perang ya menang, ya kan? Menang kalau perang itu. Hanya sekali saja perang yang kalah, yaitu perang Uhud, ya kan? Uhud kan kalah nih. Tapi selain itu semuanya menang. Yang namanya menang perang itu kan dapat ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Ya coba bayangkan nih, perang antar kampung saja kita bisa mendapatkan ghanimah, hartanya orang kampung itu kayak ini antar negara loh.
Perang antar negara itu Masya Allah ghanimahnya melimpah ruah, dibagi dengan para sahabat. Bahkan satu riwayat ya, Abu Hurairah itu pernah mendapatkan bagian ghanimah kambing saja. Itu Masya Allah nggak terhitung antara gunung ke gunung itu, saking banyaknya. Tapi setelah itu dibagi-bagi untuk perjuangan lagi, untuk fakir miskin. Abu Hurairah memilih hidup sederhana menjadi ashabus suffah. Nah inilah bedanya dengan kita sekarang. Kita sekarang ini ya kan hubbud dunya, cinta duniawi, hartanya dikejar-kejar lari. Terus menjadi orang miskin, ya terpaksa miskin. Jadi orang miskin sekarang ini terpaksa miskin gitu. Beda dengan para sahabat dulu, mereka memilih hidup sederhana, tidak miskin. Sekali lagi, para sahabat itu rata-rata memilih hidup sederhana. Nah kita sekarang tidak memilih miskin, tidak, tapi terpaksa miskin. Kenapa? Karena sudah berusaha mati-matian, tapi ternyata hartanya lari, selalu lari, nggak bisa dikejar. Oleh sebab itulah menjadi orang Islam ini ya seharusnya kaya tapi jangan hubbud dunya, jangan cinta duniawi. Harta itu untuk menggapai akhirat, untuk perjuangan, untuk ngaji, untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, untuk perjuangan dakwah, untuk membangun pondok pesantren, untuk membiayai guru-guru ngaji, untuk membantu para santri yang tidak mampu dan seterusnya. Nah itulah hartanya yang dipakai untuk menggapai urusan akhirat. Nah menjadi orang Islam yang seperti ini itu lebih baik daripada menjadi orang Islam yang mohon maaf yang serba kekurangan, yang miskin. Nah kalau sudah terlanjur menjadi orang Islam tetapi miskin, nggak kaya, maka amalkan ini. Bacalah istighfar sebanyak-banyaknya. Istighfar itu obat segalanya. Lah mengapa harus baca istighfar? Dosa saya apalah? Ini dosa ini. Orang yang bertanya tentang dosa itu dosa. Lalu dosanya banyak selama ini nggak ngaji itu dosa. Ngaji itu thalabul ilmi, mencari ilmu itu wajib. Lah kalau ditinggalkan, kewajiban ditinggalkan selama ini itu dosa. Tapi nggak sadar kalau dia memiliki dosa. Bacalah istighfar sebanyak-banyaknya, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam surat Nuh, lihat saja baca surat Nuh ayat 10, 11, 12, Allah menjamin bagi orang yang membaca istighfar, wa yumditkum bi amwalin. Wa yumditkum, dan Allah akan membentangkan kalian bi amwalin dengan harta benda. Barang siapa yang baca istighfar, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang menetapkan baca istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya setiap kesempitan jalan keluar, dan Allah akan menjadikan setiap kesedihan menjadi kesenangan, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah mana saja yang tidak pernah ia sangka-sangka. Oleh sebab itulah perbanyak baca istighfar setiap hari ribuan kali, insya Allah akan menjadi orang Islam yang kaya raya. Demikian silahkan diamalkan, insya Allah mustajabah biidznillah, wallahu ta'ala a'lam.